Apa lu bosen sama jurusan mainstream kayak arsitek, sipil, dan DKV? Repot-repot gelut sama 50.000 orang cuma buat masuk satu jurusan. Pas lulus malah bingung ngelawan banyak kompetitor. Sini, gua bongkar 5 jurusan underrated, jarang ada yang lirik, tapi begitu lu lulus, industri malah ngantri nyariin lu sambil bawa karung duit. 5. Aktuaria. Dengar namanya aja udah berasa kayak mantra pemanggil siluman matematika kan? Banyak yang ngira ini cuma jurusan matematika murni yang bikin pusing 7 keliling. Ya emang bikin pusing sih, tapi bayarannya sepadan. Di aktuaria, lu belajar ngawinin matematika, statistik, sama teori keuangan buat ngitung resiko masa depan. Nah, kenapa ini prospeknya gila banget? Soalnya pemerintah ngewajibin setiap lembaga keuangan, bank, sama perusahaan asuransi punya aktuaris tersertifikasi. Aturannya ada, tapi orangnya kagak ada. Lulusan aktuaris di Indonesia itu langka banget. Jadi pas lulus bukan lu yang ngelamar kerja, tapi perusahaan yang rebutan ngerayu lu. 4. Teknik geodesi dan geomatika. Kalau lo pernah lihat orang berdiri di pinggir jalan ngeliatin tripod, itu bukan orang lagi foto-foto buat konten TikTok ya guys. Itu anak geodesi lagi memetakan bumi. Banyak orang awam ngira jurusan ini cuma tukang ukur tanah. Padahal mereka ini master of pemetaan digital, teknologi satelit, sampai sistem navigasi GIS. Nilai plusnya, mana ada proyek fisik yang bisa jalan tanpa anak geodesi. Mau bikin jalan tol, tambang emas, eksplorasi minyak, proyek smart city, sampai pemetaan aplikasi Google Maps atau Grab, semuanya wajib mulai dari data geodesi. Lu hold kunci pintu proyek triliunan rupiah. 3. K3 alias kesehatan dan keselamatan kerja. Jurusan ini sering tenggelam gara-gara pamor kedokteran atau keperawatan. Padahal anak K3 ini ibaratnya pawang nyawa di dunia industri. Tugas lo adalah mikirin gimana caranya pekerja pabrik, tambang, atau proyek bangunan kagak celaka pas kerja. Alasan kenapa jurusan ini banjir kerjaan adalah undang-undang. Ya, hukum di Indonesia nuntut setiap perusahaan yang punya resiko kerja wajib hukumnya punya spesialis K3. Kalau pabrik atau proyek konstruksi kagak punya tim K3, itu bisnis bisa langsung ditutup sama pemerintah. Makanya, dari industri migas, manufaktur, konstruksi, sampai perhotelan dan rumah sakit pasti butuh anak K3. 2. Kearsipan dan manajemen rekor. Pasti pikiran lu langsung melayang ke bapak-bapak berselimut debu lagi numpuk berkas di gudang tua kan? Basi lu. Di era digital sekarang, kearsipan itu udah ngomongin e-archiving, tata kelola data digital, sama keamanan dokumen korporat. Tahu nggak? Formasi CPNS dan BUMN buat jurusan kearsipan itu seluas samudra, tapi yang daftar cuma seuprit. Di tingkat korporasi swasta juga sama. Perusahaan besar itu takut banget data rahasia mereka bocor atau hilang. Anak kearsipan modern lah yang megang kuncinya. Sepi saingan, tapi slot kerjaannya bertebaran di mana-mana. Terakhir, 1. Oceanografi atau teknik kelautan. Indonesia itu 70% wilayahnya air guys. Tapi anehnya anak mudanya malah rebutan jurusan yang di darat semua. Oceanografi sering disalahartikan cuma belajar cara ternak lele. Padahal lu belajar fisika laut, dinamika arus, struktur pantai, sampai energi terbarukan dari gelombang laut. Peluang kerjanya industri offshore alias pengeboran minyak lepas pantai, pembangkit listrik tenaga laut, konsultan lingkungan, sampai lembaga kayak BMKG dan BRIN. Lulusannya langka banget. Padahal Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Mau cari duit di laut, jurusan inilah jawabannya. Ingat ya guys, kuliah itu investasi waktu sama duit. Pilih jurusan, jangan cuma ikut-ikutan gengsi atau ngikutin pacar yang besoknya juga belum tentu jodoh. Pilih yang industrinya emang butuh. Dari 5 jurusan tadi, mana yang paling bikin lo shock pas tahu prospek kerjanya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman lo yang masih bingung mau kuliah apa.